perjuangan Mbak Ayu dan Mbak Eni. Mbak Eni. Iya, selamat sore Mbak Yuni, teman-teman semua. Saya puji Tuhan, saya bersyukur sekali gitu, meskipun prosesnya cukup panjang dari pertama kali saya kenalin sampai sekarang saya ikutin itu lewat yang lain-lain dulu gitu, tapi tetap sama-sama gitu ya. Saya bersyukur banget gitu di situ. Terus saya senangnya itu juga dari pertama Mbak Pino kirim materi itu tuh kayaknya kita tuh benar-benar diperhatikan detail gitu. Jangan sampai materi itu sampai ke kita tuh ya entah lecek lah gitu, entah ada salah alamat atau apapun gitu ya. Nah, sampai sekarang itu sama kayak Mbak Eni cerita modul kemarin, apa namanya, packingannya saya simpen itu Mbak Yuni. Iya, itu Pino memang itu urusan seperti itu dia Ya, jagonya itu. sampai pas waktu Mbak Yuni bilang itu Mama kalau suka nyimpen-nyimpen tah plastik-plastik apa, botol apa gitu kan, itu meridian apa anak-anak gitu. Waduh, ini yang dikasih Mbak Pino. Jadi saya ngelihatnya dari situ tuh, timnya Mbak Yuni itu solid, memperhatikan detail itu tidak dari sisi materi, tapi juga hal-hal yang lain itu terfikirkan gitu. Bagaimana semua kita peserta itu merasa nyaman, tidak hanya pada saat kita sedang tatap muka kayak gini sedang belajar. Jadi itu semua dipikirkan detailnya mulai dari awal sebelum saatnya materi. Makasih Mbak Pino. Terima kasih Pak Made. Pak Made kayaknya orangnya humoris ya. Betul, betul. Jadi jangan takut lihat kumisnya ya. Pak Made humoris. Belum pernah ketemu, tapi kayaknya kalau chatting sama Pak Made itu nyaman gitu. Oke, saya lanjut. Mbak Yuni, cara membawakan materinya sama seperti yang tadi Mbak Ayu bilang dan Mbak Eni juga dan teman-teman bilang, itu energinya positif sekali. Jadi saya tuh ngerasain ngikutin dari modul 1, 2, 3, dan 4 itu meneruskan ikut lanjut modulnya bukan hanya karena kompor dari Mbak Mawar, dari suami atau dari yang lain, tapi juga saya merasakan banyak sekali energi positif yang Mbak Yuni sampaikan, meskipun Mbak Yuninya di mana, kayaknya di mana, mungkin gelombangnya nyampe kali ya. Semoga begitu ya. Iya, amin. Ya, terus kalau mentornya Mbak Yuni itu menurut saya dari yang pertama tuh Mbak Nadra sama Mbak Mariani, apalagi Mbak Mariani waktu itu kalau nggak salah sedang positif COVID ya, Iya. sedang, nah tapi dedikasinya tinggi sekali gitu. Mbak Nadra, Mbak Mariani, modul 2 itu ada Mbak Fangni sama Mbak Eva, modul 3 Mbak Lucy sama Mas Ari, dan terakhir ini Mbak Lia sama Mbak Trisna. Saya melihat semuanya itu jempolan lah gitu ya, kalau boleh ini angkat kaki nih, cuma nggak sopan. Terima kasih. Tidak hanya berdedikasi tinggi untuk berbagi, tapi menurut saya memang mumpuni gitu. Terutama di modul 4 ini, modul 4 dari modul 1 sampai modul 4 itu saya ngerasain Mbak Yuni tidak hanya dari sisi materi tentang bagaimana yin yoga, tapi juga bagaimana saya maksudnya mendapatkan norma-norma dan filosofi yang kita nih sendiri sebagai
pribadi, dan juga kita hubungannya sosial di masyarakat, terus juga dengan sesama makhluk hidup, dan terutama dengan Sang Pencipta itu buat saya itu dapat banget gitu. Apalagi di modul 4 ini ya gitu. Nah, terus plus tambahan plusnya lagi nih dari mentor grup 2, ya meskipun kemarin terjadi ada orang missing in action. Saya sampai was-was. Saya bilang ke Pak Made, tolong tanyain, takutnya Mbak Emma kenapa-kenapa, karena tiba-tiba gambarnya gerak dan hilang gitu kan. Saya khawatir nanti kenapa-kenapa gitu. Iya, tapi itu berproses ya Mbak Yuni. Dari modul 3 kan saya kayaknya yang gimana gitu kan ngerasanya. Nah, sekarang ini setelah ada missing in action itu saya sudah bisa menyikapinya dengan apa sih, menerima itu ya sebagai satu hal yang nggak bisa kita hindari. Kalau emang semesta bilang stop, ini masalah buat kamu, ya udah hadapi gitu kan. Tapi di modul 4 ini saya selain itu saya merasakan bimbingan mentor itu benar-benar yang apa namanya, mengajari, tidak hanya, jadi gini, saya dikasih posein yang di buku nggak ada. Di buku nggak ada. Jadi nggak bisa ngelihat. Jadi selama ini kan kalau misalnya Mbak Yuni bilang, oh ini meridiannya ini, target area ini, kita sifatnya mengkonfirmasi informasi itu kan, kita cobain, terus oh iya benar nih di sini, oh iya benar di sini. Nah kemarin sebelum teaching practice itu, saya itu sama Mbak Krisna disuruh nyobain posenya, terus saya ditanya, di mana target areanya gitu. Jadi saya punya kesempatan untuk mencari sendiri, merasakan sendiri di mana target areanya, terus udah ketemu nih, saya bilang Mbak ini salah, oke, cari lagi gitu. Nyari lagi, oke, sampai akhirnya betul. Setelah itu ditanya lagi, jadi kalau target area itu meridiannya apa gitu kan. Nah, saya cobalah memikirkan meridiannya itu yang mana. Setelah dapat, terus saya baru sadar, oh iya, meridian yang saya buat di Excel yang saya sempat ngobrol sama Mbak Yuni itu, saya keliru. Itu adalah untuk nidra gitu kan, padahal sebetulnya kayak misalnya dibilang ini di dada gitu kan, tapi sebetulnya bukan di depan dada, ini di punggung, tapi sebetulnya bukan di luar punggung, ya yang kayak gitu. Jadi sampai juga selain target area, terus meridiannya, terus saya juga diajari untuk mengenali red flag-nya. Jadi membedakan antara yang dirasakan itu, membedakan antara target area sama mana yang mesti dihindari. Keren banget lah, pokoknya saya tuh senang sekali bisa belajar selain mengkonfirmasi, tapi bisa belajar mencari sendiri dan dipandu untuk kamu salah, kamu betul. Gitu Mbak Yuni. Saya merasakan ikut PT ini sangat besar manfaatnya buat saya pribadi yang punya keterbatasan fisik di sana sini gitu, di sendi-sendi macam-macam. Terus tapi tetap ada saatnya saya mesti aplikasikan dulu. Jadi saya break dulu nanti. Habis ini saya break dulu, belajar dulu. Mungkin nanti daftar remedi sama Pak Made. Masih belum bosan belajar? Ikut Kak Vera, Kak Eli. Sudah merasa mantap gitu ya, udah lebih lebih
bisa gitu ya memutuskan untuk lanjut. Terima kasih sekali lagi buat Indioga World, sukses selalu. Terima kasih juga buat teman-teman semua, buat mentor-mentor. Mohon maaf kalau misalnya selama kita sama-sama Titi, ada saya salah ucap, salah sikap yang tidak berkenan. Mohon dimaafin. Terima kasih.